Oh my God, can you see them? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kami doakan semoga kalian semua sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sebelum kami mulai videonya, kami harapkan kalian berkenan untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, lanjut eksekusi filmnya. Film dibuka dengan menampilkan pria dan wanita yang sedang makan siang bersama. Dia adalah William dan April. Di tengah perbincangan mereka, April mendapatkan pesan agar menghadiri pertemuan dengan pengacara keluarga bersama adiknya Jax, perihal warisan orang tuanya yang meninggal beberapa bulan lalu. Di dalam meeting itu, Jax tampak kesal dengan keputusan pengacaranya. Jax diharuskan lulus kuliah agar mendapatkan warisannya. Dia juga merasa bahwa haknya itu telah dipersulit karena harus terbang ke London hanya sekedar bertemu dengan seseorang. April yang sedari meeting tadi berkirim pesan dengan Robert pacarnya, mulai melaju dengan mobilnya menuju ke sana. Tetapi di mobil, April tampak sibuk dengan William yang pantang menyerah mengajaknya berkencan. Tapi itu juga malah memecah konsentrasinya. Juga dikisahkan seorang ibu dengan kedua putrinya yang melaju di jalan yang sama. Ibu itu juga sibuk dengan ponsel dan masalahnya, hingga mereka mengalami kecelakaan yang mematikan di sana. Adegan berikut menggambarkan kejadian pasca kecelakaan hebat tadi. Kemudian Jax yang bergegas menuju ke rumah sakit terlihat sangat panik memikirkan keadaan kakaknya April. Hingga ia mencoba menenangkan diri dengan menghisap serbuk haram di toilet. Hari berikutnya, Jax yang terlihat menemani April yang sedang koma didatangi oleh Robert, pacar April yang sama sekali tak dikenalnya. Dengan sedikit perbincangan, pendekatan, akhirnya Jax pun pergi meninggalkan kakaknya itu bersama Robert. Scene beralih ke William yang di awal tadi makan siang bersama April. Ia datang ingin menjenguknya, tapi tidak berani masuk ke kamar April karena adanya Robert yang bersamanya. Sedangkan Robert tampak berteriak memanggil perawat karena melihat pergerakan April dari koma yang sudah bisa membuka matanya. Terlihat bagian tangan April yang menghitam di area jarum suntik yang menandakan bahwa ia sudah koma dalam waktu yang cukup lama. Dokter menjelaskan bahwa keadaan sudah membaik tapi masih menyisakan luka dalam di bagian otak yang membuat April memiliki masalah ingatan jangka pendek, trauma, hingga mengalami halusinasi. Kemudian terlihat dua petugas datang menghampiri April dan Robert. Mereka ingin menggali informasi tentang kecelakaan itu. Faktanya bahwa April memang dalam batas wajar penggunaan alkohol, tetapi di saat yang sama, April sedang sibuk berkirim pesan sesaat sebelum kecelakaan terjadi. April yang tak ingin Robert tahu bahwa dia sedang chattingan dengan William menyudahi interogasinya dengan polisi itu. Detectives, I don't feel comfortable. Okay, that's fine. Di scene berikut tampak April yang sudah pulang dari rumah sakit. Di mobil ia sempat diingatkan tentang hubungannya dengan Robert. Dan Robert juga menjelaskan akan merawat dan menjaga April seterusnya. Tapi April tampaknya masih tidak yakin dengan Robert. Karena seingatnya, dia hanya menjalani hubungan singkat dengan Robert. Sesampainya di rumah, April tampak merasa canggung karena Robert telah mengatur segala kebutuhannya. Tapi Robert langsung menenangkan April. Meskipun semua kebutuhannya telah diatur oleh pacarnya, trauma pasca koma membuatnya sulit untuk tertidur. April mencoba membuka laptopnya sekedar membuka email yang masuk. Dia merasa tertarik akan pesan yang bertanya tentang tempat yang ingin Anda kunjungi sebelum mati.
Beberapa foto tampak mengganggu pikiran April. Terlihat sebuah keluarga yang wajahnya disamarkan berada di beberapa tempat berbeda dalam situs itu. Kemudian ia memutuskan untuk kembali tidur. No hallucinating tonight. Di pagi harinya, April menemukan kartu nama detektif Daniel yang tempo hari menginterogasinya. Kemudian terlihat Jax yang sedang asyik menikmati malam dihubungi April yang merasa paranoid. Namun Jax tak menghiraukan kakaknya itu. April kemudian merelaksasikan tubuhnya agar lebih tenang. Beberapa halusinasi yang hadir ke pikiran April membuat ia sedikit paranoid. Robert yang selalu di sampingnya tak bisa membuat April tenang. Dia kembali memandangi foto sebuah keluarga yang tampak diblur di daerah wajahnya tadi, membuat April semakin bertanya-tanya apa yang sedang terjadi padanya. April lalu berusaha menghubungi adiknya Jax, namun Jax tak mengangkat telepon darinya. April pun membuat panggilan agar bisa bertemu dengan detektif Daniel Putman. Rasa takut semakin menjadi saat April melihat William yang tampak di webcam miliknya, padahal William tidak mengaktifkan kamera webcamnya. Terlihat pula sebuah keluarga mirip dengan yang ada di foto tadi berada di belakang William. Tiba-tiba William mati ditembak seseorang yang ternyata ia adalah Robert. Night-night, April. Kemudian terlihat April baru saja terbangun dari mimpi buruk. Ia pun bersyukur itu tadi semua hanyalah mimpi. Namun ketika melihat berita di televisi, ia mengetahui bahwa detektif Daniel Putman baru saja meninggal akibat kecelakaan. Padahal malam tadi ia baru saja membuat janji akan bertemu dengannya. April yang mencoba mencari tahu tentang pekerjaan Robert di Palladium Airlines malah menemukan bahwa Robert tak pernah bekerja di sana. Bahkan penampakan keluarga yang April tabrak pun kembali muncul di belakangnya. Kemudian scene flashback ke awal hubungan April hingga dekat dengan Robert. Kebetulan di pagi harinya detektif Grant Shepard mendatangi April guna pengembangan kasusnya yang juga berkaitan dengan kematian partnernya malam tadi, yaitu Daniel Putman. Di sana April juga mengungkapkan kecurigaannya kepada Robert. It's like he's hiding something from me. Konflik mulai terjadi saat April makan malam sendirian menegur Robert yang baru pulang dalam keadaan mabuk. Namun ketegangan itu tak berlangsung lama karena Robert memberi jatah rangsangan kepada April. Robert yang mendapat panggilan pun pergi ke kantornya, dan April yang curiga menelpon detektif Grant agar mampir ke rumahnya. Would you like for me to come over? Yes. Dari situ akhirnya April bisa bertukar pikiran dengan detektif Grant dan mencoba menghubungkan kejadian halusinasi April dengan kejanggalan yang ada kaitannya dengan Robert. April pun menguak fakta bahwa korban kecelakaan waktu itu adalah sebuah keluarga yang selama ini menghantuinya. It was a husband, a wife, and 2 kids. Dari informasi April tadi, detektif Grant kembali ke kantor guna menyelidiki Robert bersama petugas IT dari kepolisian yang tampangnya tak seperti petugas IT pada umumnya. Di sisi lain, April mulai terganggu emosinya dan membuatnya panik, sedih, juga merasa bersalah atas keluarga korban yang selalu menghantuinya itu. Setelah Grant memastikan bahwa Robert memiliki motif tersembunyi, dia langsung menghubungi April dan mencoba memperingatkannya agar segera meninggalkan rumah. Namun tampaknya Robert sudah berada di sana. April yang coba memegang senjata berusaha untuk menembaknya, tapi Robert telah mengambil semua isi peluru dari senjata yang dipegangnya. Looking
these. April yang bersembunyi ketakutan berhasil melukai kaki Robert dengan sebuah pisau. Hal itu membuat Robert sedikit pincang dan memberikan April cukup waktu untuk dapat berlari dan membalikkan keadaan. April yang bertanya apa motif Robert, kemudian kaget saat mengetahui korban kecelakaan itu adalah anak dan istri Robert. Dia pun mencoba meminta maaf kepada Robert. Tapi Robert terlalu sedih dan marah untuk bisa memaafkan April. Hingga saat Robert lengah, April menyerangnya dan merebut senjatanya. Ia pun menembak Robert tepat di dadanya. Robert Mitchell. Beberapa hari setelah persidangan yang membuktikan bahwa April tidak bersalah, April terlihat mengenakan gaun merah menunggu pacar barunya, Detektif Grant, yang akan pulang dari tugas. Tapi dia sempat terkejut dan panik saat melihat foto di sebuah website yang menunjukkan foto keluarga Robert yang mengantuinya dulu hadir kembali. Saat di kamar pun dia kaget dengan adanya boneka yang dimiliki anak Robert, korban dari kecelakaannya dulu. April pun berlari dengan rasa ketakutan. Saat Grant sampai di rumah, dia juga menyadari bahwa April hilang dan mulai ikut panik untuk mencarinya. Film ditutup saat seorang pria berjalan dari pintu basement, tempat terakhir kita melihat Detektif Grant berteriak, melewati kamar yang terlihat anak-anak dan wanita korban dari kecelakaan dulu. Dia berhenti tepat di depan jendela. Dari pantulan kaca jendela, kita diperlihatkan bahwa pria itu adalah Robert. Jadi, kemanakah April dan Grant? Apakah Robert dan keluarganya bangkit dari kematian? Itulah tadi sedikit pembahasan film dari kami. Terima kasih buat yang sudah menonton videonya sampai habis. Semoga penyampaian kami tadi mudah dipahami dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.